emotion. Thank you. Yes! Mare, thank you. Thank you so much, Coach. Okay? Mahal sekali. Dari top kartu merah. Top. Kartu merah. Patrick Kluivert ya. Siapa? Menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan, ini yang Indonesia sedang lakukan. Media Malaysia secara resmi mengakui rasa iri mereka terhadap pencapaian timnas Indonesia yang kini berhasil mendatangkan pemain-pemain naturalisasi Eropa Grade A. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebuah pengakuan yang mengejutkan sekaligus membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Indonesia sekarang benar-benar berbeda. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda bahwa Indonesia sudah melesat jauh meninggalkan Malaysia? Dan yang lebih mengerikan lagi, dalam beberapa bulan ke depan Indonesia dikabarkan akan kedatangan 3 pemain naturalisasi baru yang sudah dice FIFA. Apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh sepak bola Indonesia? Mari kita bahas sampai tuntas. Yang akan membuat Malaysia dan Asia jadi panas dingin. Dulu Indonesia sering dipandang sebelah mata di Asia. Namun sekarang situasinya berubah drastis. Media Malaysia secara terbuka menyebut bahwa Indonesia beruntung dan bahkan sangat diuntungkan karena mampu menarik pemain-pemain yang bermain di Liga Top Eropa. Dan ini bukan sekadar pemain biasa. Lihat saja nama-nama yang kini menghiasi skuad Garuda, Jesus yang bermain di US Sassuolo, Emil Audero yang membela US Cremonese, Kelvin Verdong yang bermain di Lille OSC, Kevin Dick yang memperkuat Borussia Mönchengladbach. Ini bukan liga sembarangan. Italia, Prancis, Jerman, Liga Top Eropa. Tak heran jika banyak pihak di Asia mulai memandang Indonesia dengan cara berbeda. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa skuad Indonesia sekarang punya kedalaman yang tidak dimiliki banyak negara Asia Tenggara, Malaysia. Mereka mulai bertanya-tanya, kapan kita bisa seperti Indonesia? Bukan hanya pemain, Indonesia juga resmi memiliki pelatih baru yang disebut-sebut sangat cerdas dan ambisius, John Hartman. Pelatih ini dikenal sebagai sosok visioner. Ia punya ambisi besar membawa Indonesia tampil di turnamen besar FIFA. Banyak yang percaya dengan kombinasi pemain diaspora Eropa dan strategi modern ala Hartman, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru Asia. Bayangkan saja, pemain-pemain dengan pengalaman Liga Top Eropa dipadukan dengan taktik pelatih yang berani dan agresif. Ini bukan lagi sekadar proyek jangka pendek, ini adalah revolusi sepak bola. Indonesia dan Malaysia masih berusaha mengejar bahkan tersandung masalah pemain naturalisasi. Yang membuat Malaysia semakin iri adalah kabar terbaru ini. Dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan amunisi grade A yang sudah mendapat lampu hijau dari FIFA. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Luke Fikri, pemain muda 20 tahun dari MacArthur FC. Ia bermain sebagai winger dan musim ini tampil dalam 20 pertandingan, mencetak 5 gol dan 3 assist. Catatan yang sangat menjanjikan untuk pemain seusianya. Yang menarik, Luke mengaku sudah dihubungi langsung oleh John Hartman. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Meski bisa memperkuat Amerika Serikat atau Australia, peluangnya membela Indonesia kini semakin besar. Bayangkan kecepatan dan kreativitasnya di sisi sayap Garuda, lini depan Indonesia bisa semakin mengerikan. Nama kedua adalah Ilyas Alf yang tampil impresif bersama Bangkok United. Dalam 25 pertandingan musim ini, ia mencetak 6 gol dan 2 assist. Pengalaman bermain di kompetisi Asia Tenggara membuatnya tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Ia memiliki darah Indonesia dari Solo, Jawa Tengah. Jika bergabung, sektor winger Indonesia benar-benar akan penuh persaingan. Kedalaman suhu semakin tebal. Dan yang paling mengejutkan, Toni Cowen kiper 16 tahun ini sempat mengikuti uji coba di klub raksasa Spanyol Atletico Madrid. Kesempatan seperti ini sangat langka bagi pemain keturunan Indonesia. Karena masih berusia 16 tahun dan memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berdarah Bali, ia bahkan tidak perlu proses naturalisasi panjang.
Jika karirnya terus menanjak, bukan tidak mungkin ia bisa menjadi pesaing serius Emil Audero dan Martin Paes di masa depan. Indonesia bukan hanya memikirkan hari ini, tapi juga masa depan. Dengan semua perkembangan ini, wajar jika media Malaysia mulai mengakui rasa iri. Indonesia kini memiliki pemain top Eropa, talenta muda diaspora, pelatih berambisi besar, dan proyek jangka panjang yang jelas. Sepak bola Indonesia tidak lagi sekadar mengejar Asia Tenggara. Targetnya lebih tinggi, Asia bahkan dunia, dan pertanyaan paling menyakitkan bagi rival adalah apakah Malaysia siap menghadapi Indonesia versi baru ini? Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Herman mampu meramu strategi terbaik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang benar-benar disegani di Asia.